Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Fariroh, nomor absensi 38 dengan NIM 1262052121169. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sepemahaman saya dari materi kelompok 8, mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan tema landasan historis pendidikan. Landasan historis pendidikan yaitu sebuah asumsi yang menjadi dasar pijakan atau sebuah titik tolak dalam rangka praktek studi pendidikan. Dalam makalah sendiri tersebut sudah dituliskan 3 pokok pembahasan mengenai landasan historis pendidikan. 3 pokok pembahasan tersebut yaitu yang pertama, sejarah pendidikan di Indonesia, yang kedua, perkembangan sistem pendidikan di Indonesia, dan yang ketiga, isu-isu atau problematika dalam historis pendidikan. Di video kali ini, materi pertama yang saya bahas yakni tentang bagaimana sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Dalam makalah disebutkan ada 6 fase perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pada fase Portugis, yang kedua pada fase Belanda, yang ketiga pada fase Jepang, yang keempat pada fase kemerdekaan, yang kelima pada fase Orde Baru, dan yang terakhir pada fase reformasi. Dan dari sini dapat saya simpulkan bahwasannya setiap masa pendidikan di Indonesia memiliki tujuan yang sama, namun hanya sebuah sistem penerapanlah yang menjadi berbeda. Pada zaman sebelum Indonesia merdeka, yakni zaman penjajahan, adanya pendidikan namun tak selayaknya pendidikan senormalnya. Pasalnya, pada fase itu, pendidikan hanya mampu dijangkau oleh kaum bangsawan atau golongan orang yang berdarah biru. Awalnya, orang-orang itu mendatangi Indonesia sebab melakukan perdagangan atau berasumsi untuk menguasai Indonesia. Sesampai mereka mengajarkan dan menyebarkan nama agama yang mereka anut, yakni agama Kristen dan agama Protestan. Jadi, pada dasarnya, dahulu pendidikan diawali dengan mengajarkan nama agama. Sampai di fase pemerintahan Jepang, barulah pendidikan mengajarkan kegiatan menulis dan kegiatan membaca yang berlangsung selama kurang lebih 7 tahun. Hingga di titik sekarang, pendidikan masih berupa pendidikan sekolah yang layak kita tempuh sebab tidak ada lagi perbedaan kasta dalam menempuh pendidikan. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yakni tentang perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia terus berkembang sesuai zamannya. Dalam makalah disebutkan sebanyak 11 kali perubahan kurikulum di Indonesia, mulai dari yang pertama, kurikulum rencana pelajaran 1947 yang mengacu pada arah politik. Yang kedua, kurikulum rencana pelajaran terurai 1952 yang berfokus pada pembentukan karakteristik bangsa dan kesadaran warga negara. Yang ketiga, kurikulum rencana pendidikan 1964 yang bermaksud memberi pengetahuan akademik pada jenjang sekolah dasar. Yang keempat, kurikulum 1968 yang orientasinya menuju ke politik sebagai citra kurikulum Orde Lama. Yang kelima, kurikulum pendidikan 1975 yang memiliki prosedur pengembangan sistem instruksional yang merinci pada metode, tujuan, dan materi belajar mengajar. Yang keenam, kurikulum pendidikan 1984 atau cara belajar sistem aktif, yang mana siswa diposisikan sebagai subjek belajar berupa pengamatan, diskusi, kelompok, hingga observasi. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dengan suplemen kurikulum 1999, kurikulum yang mengombinasi berbagai kurikulum sebelumnya. Yang kedelapan, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004 yang berspesifikasi pada indikator evaluasi, pengembangan pembelajaran, dan pemilihan kompetensi. Yang kesembilan, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006, di mana seorang pengajar dituntut untuk mengembangkan penilaian secara mandiri terhadap peserta didik. Yang ke-10, kurikulum 2013, kurikulum yang memuat 3 aspek penilaian, yaitu berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan yang terakhir, kurikulum 2015, yang menjadi penyempurna kurikulum 2013. Dilanjutkan kembali pokok pembahasan yang ketiga, yakni tentang isu problematika dalam histori pendidikan. Dalam sebuah pendidikan layaknya kehidupan juga timbul masalah tersendiri.
Pada makalah kelompok 8 sudah disebutkan problematika yang terjadi seperti masalah dropout atau pemberhentian peserta didik, terasingnya sekolah dari masyarakat, hingga macetnya mekanisme inspeksi dan supervisi. Namun, terdapat cara tersendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti yang pertama, solusi sistematik, yakni mengatasi masalah dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Yang kedua, solusi teknis, yaitu mengatasi masalah dengan menyangkut hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Sementara itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan perihal pemahaman saya terkait materi landasan historis pendidikan. Bila mana terdapat salah kata dalam pengucapan dan cara penyampaian yang kurang berkenan, saya memohon maaf pada semua rekan. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.